Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog edisi kita hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi PPKM level 3. PPKM level 3 di Kabupaten Tabalong kembali diperpanjang pada tanggal 24 Agustus hingga 16 September. Apa saja yang menjadi indikator perpanjangan dan bagaimana perpanjangan PPKM dapat dipengaruhi pada ekonomi rakyat? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama Bapak Dr. Taufik Rahman Hamdi, selaku Satgas COVID-19 Tabalong, dan narasumber kita yang kedua yaitu Pak Yohani, selaku Asisten Perekonomian, dan dari akademisi Ibu Sinta Aprianti, selaku pengamat ekonomi. Ibu Sinta Aprianti merupakan dosen akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong. Kita akan memulai segmen pertama dengan Pak Taufik untuk terlebih dahulu memberikan informasi mengenai perkembangan COVID-19 dan vaksinasi di Kabupaten Tabalong. Bapak Dr. Taufik? Ya, oke. Pak Dokter, PPKM di Tabalong sejak tanggal 27 Juli sudah berjalan sekitar 1 bulan sampai hari ini. Bagaimana hasil dari PPKM? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat setelah perjalanan PPKM level 3 yang kita mulai sejak tanggal 27 Juli 2021 hingga hari ini tanggal 26 Juli ya, 26 Agustus, saya mengamati untuk perkembangan kasus kita masih tinggi. Jadi saya ingat di tanggal tersebut jumlah orang yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Tabalong itu adalah 878 orang. Nah, perkembangannya sampai kemarin itu adalah 1.685 orang. Jadi kalau kita lihat kenaikannya hampir 2 kali lipat, yaitu kenaikan 100%. Kemudian kalau dari segi kasus kematian, pada tanggal 27 Juli itu ada 16 kematian total di Kabupaten Tabalong. Hingga pada hari kemarin ya, tanggal 25 Agustus, itu jumlah kematiannya adalah 38 orang. Nah, jadi dari 16 meningkat jadi 38 orang, hampir lebih 2 kali lipat ya. Nah, walaupun sudah dilaksanakan PPKM level 3 dengan pembatasan-pembatasan yang sudah kita lihat sesuai dengan instruksi Mendagri ya, ternyata tidak terjadi penurunan kasus yang signifikan. Bahkan kita bertahan di kriteria, kalau berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan, masih berada di level 3. Ya, kalau naik sih tidak ke level 4, tetapi tidak turun ke level 2. Itu, Mas. Oke, baik Bapak. Tadi sudah disebutkan bahwa kasusnya ada mengalami kenaikan. Selanjutnya bagaimana ketersediaan fasilitas berupa kasur di rumah sakit? Ya, jadi sejak tanggal 27 Juli itu terjadi peningkatan juga untuk persediaan tempat tidur di rumah sakit ya. Kita tahu seperti di Rumah Sakit Badruddin Qasim sebagai rujukan di Kabupaten Tabalong, dari 21 tempat tidur hingga pada hari ini sekarang ada 58 tempat tidur yang disediakan. Nah, untuk Pertamina sendiri sebagai rumah sakit swasta di Tabalong itu dari 9 tempat tidur sekarang sudah jadi 17 tempat tidur. Begitu pula di unit isolasi ya, di Rumah Sakit X, Rumah Sakit Tanjung atau Rumah Sakit COVID Center Semandunro itu disediakan sekitar 68 tempat tidur. Jadi sudah upaya kita tingkatkan karena kita tidak ingin terjadi penumpukan pasien di IGD yang menunggu untuk dimasukkan dalam sel. Gitu, Mas. Oke. Angka kematian masih tinggi, tapi dari pusat sempat ada arahan untuk menghapuskan angka kematian sebagai salah satu indikator penanganan COVID-19. Bagaimana pendapat Pak Taufik? Jadi memang betul angka kematian kan salah satu daripada indikator kenaikan suatu level derajat PPKM. Nah, mengingat masifnya angka kematian, terutama di ibu kota provinsi ya maupun ibu kota negara, jadi pada saat itu kalau itu diberlakukan indikator tersebut, ini akan menyebabkan
level PPKM akan bertahan di atas, bahkan yang level 3 pun bisa naik ke level 4. Tentu untuk sektor ekonomi akan mengalami depresi yang luar biasa. Jadi saya lihat ini pada PPKM yang selanjutnya ini memang ada beda dengan walaupun sama level 3 itu ada beda karena ada pelonggaran-pelonggaran dengan tujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi lagi. Nah, jadi bagi saya itu memang upaya darurat yang dilakukan pemerintah, sepertinya semboyannya presiden kita, pola injak gas dan ulur gas gitu loh. Injak rem ya, ulur gas. Nah, tetapi pada baru-baru ini perhitungan untuk indikator angka kematian diberlakukan lagi, sejalan dengan sudah menurunnya angka kematian. Waktu kebijakan itu memang kematiannya luar biasa. Nah, sekarang karena angka kematian sudah mulai menurun, maka indikatornya dimasukkan lagi. Itu, Mas. Oke. Bagaimana dengan pelaksanaan tracing di Kabupaten Tabalong, Pak? Apakah dengan turunnya batas harga swab PCR dari sebelumnya 900.000 menjadi 525.000 rupiah, turut memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tracing? Ya, betul. Jadi begini, bagi kami pemerintah yang melaksanakan tracing melalui PCR test, terutama khususnya di Pertamina, di mana kebijakannya bahwa sejak diumumkan pemerintah tersebut mereka sudah menyesuaikan ya dari tarif sekitar 900 ribuan menurun jadi 525.000. Nah, ini tentu saja kalau bagi kami tidak ada masalah waktu turun atau tidak karena kita pemerintah. Namun bagi masyarakat memang sangat berpengaruh sekali karena waktu itu kan kebutuhan PCR juga digunakan untuk orang mau naik pesawat dan sebagainya. Nah, tentu ini akan meringankan beban pada masyarakat. Nah, jadi kalau saya lihat kalau dari segi tracking yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak begitu berpengaruh, sama saja. Tapi untuk masyarakat yang melakukan PCR secara mandiri tentu ini lebih meningkat lah animo masyarakat untuk melaksanakan tersebut. Oke, terima kasih Pak Taufik. Kita break sejenak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi berbincang kepada Pak Dr. Taufiq Rahman Hamdi. Untuk itu, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Pak Dokter. Ya. Ya. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bapak. Ya, siap. Berlanjut ke vaksinasi, Pak Dr. Taufik, apakah ada realisasi vaksinasi di Tabalong sudah sesuai dengan target? Ya, sebetulnya kalau saya lihat secara realnya ya, dari 250.000 penduduk Tabalong, total sampai hari ini yang tervaksinasi adalah kurang lebih 34.000. Jadi kalau kita presentasikan baru sekitar 15% warga Tabalong yang tervaksinasi. Ini tentu saja masih jauh sekali ya dari target yang kita harapkan, yang minimal adalah 80% untuk mencapai herd immunity. Nah, ini tentu saja banyak sekali kendala yang kita hadapi, terutama adalah masalah supply daripada vaksinasi dari pemerintah pusat yang datang ke Tabalong. Ini sebetulnya yang jadi masalah, karena kalau saya lihat dari sisi animo masyarakat sudah cukup tinggi. Apalagi kemarin sudah ada kebijakan bahwa untuk naik pesawat pun harus dibuktikan dengan sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Nah, ini tentu saja banyak sekali animonya, sehingga menyebabkan stok vaksin yang kita dapatkan tidak tersedia mencukupi, dan ini juga menyebabkan perlambatan daripada pencapaian target vaksinasi itu sendiri. Pak Dokter. Ya. Apakah masih ditemukan warga yang enggan divaksinasi? Iya, pada awalnya memang seperti itu ya, pada awalnya. Karena masyarakat kan masih menduga-duga apakah vaksinasi ini berbahaya, belum lagi ada hoax-hoax yang kontraproduktif ya dengan kegiatan vaksin. Namun pada kenyataannya, pada akhir-akhir ini, justru animo masyarakat sudah cukup tinggi ya. Ini juga disebabkan karena sudah semakin banyaknya orang tervaksinasi, dan mereka juga melihat
efek samping yang sudah selama ini dikhawatirkan itu tidak terjadi gitu loh. Nah ini, jadi sebetulnya betul masih ada yang enggan, tetapi saya rasa lebih banyak yang membutuhkan sekarang. Baik, Bapak. Bagaimana dengan vaksin pada anak-anak untuk kategori usia 12 sampai 18 tahun? Apakah sudah diberlakukan? Iya, sebetulnya sudah Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan edaran Permenkes bahwa untuk anak umur 12 sampai 18 tahun itu sudah diberlakukan. Karena waktu itu sejalan dengan kebijakan akan dilaksanakannya PTM, pembelajaran tatap muka. Namun ternyata setelah terjadi tsunami daripada virus COVID-19 kembali terjadi peningkatan kasus yang diakibatkan salah satunya ada varian Delta, sehingga waktu itu program PTM dipending lagi. Nah ini, jadi akhirnya kebijakan itu kembali kita lihat masih mengalami perlambatan. Dan kami, karena vaksin sudah terbatas, lebih memprioritaskan dulu kepada golongan-golongan tertentu seperti lansia ya yang kami ingin selesaikan, kemudian para guru, para pendidik, kemudian kalau petugas kesehatan itu sudah alhamdulillah sudah selesai, kemudian tenaga-tenaga pelayanan publik itu yang kami prioritaskan, baru untuk usia-usia remaja muda ini. Jadi sebetulnya sudah diprogramkan, nanti mudah-mudahan kalau memang sudah supply atau distribusi vaksin ini sudah mencukupi, tentu mereka juga akan kita sasar. Jadi sekarang tinggal kebijakannya yang usia 0 sampai 12 tahun yang belum diizinkan untuk vaksin. Jadi sekarang vaksin sudah berlaku dari umur 12 hingga lansia. Gitu. Oke, baik Bapak. Diketahui bahwa ada diberlakukannya vaksin untuk dosis yang ketiga. Apakah efektivitas vaksin dosis kedua dinilai kurang cukup untuk membentengi diri dari virus COVID-19? Ini saya berikan pemahaman dulu ya. Jadi orang yang sudah divaksin, walaupun sampai sudah 2 kali vaksin, bukan berarti menjamin dia kebal sama sekali terhadap virus COVID-19 ini. Ini analoginya seperti orang yang pakai helm. Nah, apakah orang pakai helm itu kalau dia mengalami kecelakaan tidak sampai mati dan sebagainya? Tetapi kebanyakan kan helm bukan melindungi orang dari kepatalannya, tetapi dengan pakai helm setidaknya cedera bisa dikurangi. Nah, seperti juga orang dengan divaksin, bukan berarti dengan divaksin orang akan kebal terhadap virus COVID-19. Tetapi saya lihat kenyataannya, orang yang sudah divaksin, apalagi lengkap sampai kedua, itu dia kalaupun terpapar, gejalanya lebih ringan. Yang kedua, fatalitasnya juga rendah. Jarang sekali orang yang divaksin 2 kali itu menimbulkan kematian, kecuali mereka memang sudah mempunyai penyakit-penyakit berat yang lainnya dalam tubuhnya. Nah, tujuan untuk memberikan vaksin yang dosis ketiga ini sebetulnya untuk tenaga kesehatan. Kenapa? Tenaga kesehatannya adalah orang-orang yang bekerja di garda terdepan dan setiap hari bersentuhan, bahkan mungkin sangat mungkin sekali terpapar dari kuman COVID ini. Sehingga perlu ada tambahan ekstra lagi, booster namanya. Nah, karena sebetulnya titer antibodi ini dalam tubuh itu tidak langsung full 100%. Ini juga tergantung kondisi seseorang. Nah, jadi vaksinasi tambahan yang ketiga ini tujuannya adalah meningkatkan imunitas di dalam tubuh para tenaga kesehatan tersebut. Sehingga resiko terpaparnya juga lebih kurang. Karena sejalan dengan peningkatan kasus sekarang, yang pertama sekali yang banyak meningkat terjadi yang terpapar adalah petugas kesehatan. Itu sebetulnya kenapa ada kebijakan diberikan vaksin. Namun perlu digarisbawahi bahwa vaksin yang ketiga ini bukan Sinovac lagi, tetapi adalah jenis vaksin yang lain yang namanya Moderna. Nah ini, jadi ini varian vaksin yang lain, tidak lagi Sinovac yang sudah memang secara klinis cukup 2 kali disuntikan kepada seseorang. Oke. Apakah di Tabalong sudah terlaksana lagi yang namanya vaksin dosis ketiga, terutama untuk nakes, tenaga kesehatan? Ya, ini sudah berjalan. Jadi kalau saya amati di lapangan sudah 60-70% petugas kesehatan kita dengan jumlah kurang lebih 1.400-an lebih ya, hampir 1.500-an, itu sudah sebagian besar sudah tervaksinasi dengan Moderna. Setelah nakes, apakah mungkin vaksin dosis ketiga mulai diberikan ke profesi lain dan masyarakat umum?
Ya, ini kembali lagi Mas menyangkut masalah ketersediaan vaksin kita. Jadi kita tidak lagi bicara sampai ketiga ya, karena kita ketahui yang belum vaksin sama sekali juga masih banyak. Nah, jadi kita lebih nanti ke depannya prioritas kepada orang-orang yang belum mendapat vaksin sama sekali. Karena kami rasa untuk yang 1-2 sudah mencukupi untuk istilahnya melindungi lah seorang dari terpaparnya virus COVID-19. Jadi wacana untuk ketiga untuk masyarakat itu saya rasa nanti kalau sudah tercapai 80% atau lebih. Nah, karena masyarakat kita baru 35 ribuan, 34 ribu, masih banyak yang belum tersentuh sekali vaksin. Lebih baik kita prioritaskan kepada orang yang belum divaksinasi. Gitu. Selanjutnya kita akan lanjutkan kembali kepada segmen ketiga. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita yang berikutnya, yaitu Pak Yohani. Pak Yohani, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Bapak, bagaimana kondisi ekonomi saat ini di masyarakat pada umumnya Pak? Baik, terima kasih. Saat ini kita memasuki tahap kedua level 3 ya, PPKM level 3. Artinya kita sudah satu tahap level 3 dan kita lalui, kemudian kita masuk yang tahap kedua. Nah, dari tahap 1 kemudian masuk ke tahap 2, pertumbuhan ekonomi kita masih stabil dan kita masih positif ya, masih positif. Ini didukung dengan masih stabilnya harga karet, kemudian harga batu bara masih stabil, kemudian kelapa sawit juga masih bagus, walaupun pada tingkat-tingkat bawah masih ada yang tidak stabil, nanti saya jelaskan. Kemudian sayur mayur juga stabil. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong itu masih positif. Jadi kalau Kalimantan Selatan pertumbuhannya sudah 7%, kita juga sudah merambah ke sana. Walaupun terjadi perlambatan ya, perlambatan itu tidak bisa dimungkiri dengan kondisi sekarang ini bahwa semua daerah pasti ekonominya akan naik lambat. Nah, ini juga didukung dengan data bahwa hasil rilis terakhir dari BPS menyatakan bahwa inflasi kita 0,12. 0,12 ini masih rendah, artinya stabil. Nah, artinya apa? Bahwa harga-harga barang di tempat kita masih stabil. Nah, ada beberapa barang yang memang tidak stabil. Inilah yang pendorong inflasi, yaitu tomat, ini masih belum stabil, jadi ada turun naik. Kemudian ikan nila dan ikan patin dalam beberapa minggu ini ada kenaikan. Nah, kemudian cabai rawit juga masih belum stabil. Kemudian bawang merah dan tempe. Jadi lima komoditi ini yang harga tidak stabil, sehingga ini mendorong kenaikan inflasi, tapi tidak tinggi. Jadi kenaikannya sedikit sekali. Makanya kita masih di posisi 0,12 inflasi kita. Nah, ini terjadi kenapa inflasi kita ini rendah? Karena pertama, distribusi masih stabil. Jadi distribusi barang, bahan pokok kita masih stabil. Yang kedua, harga bahan pokok di Tabalong ini tidak ada yang meningkat drastis, kecuali yang 5 tadi yang turun naik itu aja. Selebihnya bagus. Kita memaklumi kalau di pasar-pasar itu sekarang lagi agak sepi, karena kebanyakan masyarakat kita sekarang dari hasil pemantauan dan analisis kami, masyarakat kita sudah menggunakan online, belanja dengan online. Yang kedua, kami sampaikan juga mengapa ekonomi kita masih bagus, masih ada kenaikan, masih stabil. Ini juga bahwa dalam PPKM ini kita tidak menutup warung makan ya, jadi hotel masih buka, kemudian warung makan masih buka, kafe masih buka, walaupun ada pembatasan. Sudah disebutkan bahwa batasnya adalah 25%, tapi mereka masih buka. Nah, setelah kita lakukan analisis, ternyata masyarakat kita memanfaatkan itu, walaupun mereka membeli makanan itu banyak yang dibawa pulang ke rumah atau take away. Jadi yang makan di warung memang sedikit. Jadi kalau kita melihat kenyataan di warung, di kafe memang tidak banyak. Tetapi masyarakat kita
sudah memanfaatkan dengan membeli kemudian makannya di rumah. Inilah yang membuat mengapa ekonomi kita di Kabupaten Tabalong pertumbuhannya masih bisa positif. Karena itu tadi, jadi masyarakat masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, sehingga kita bisa melakukan ini dan pertumbuhan ekonomi kita positif. Jadi kalau kita lihat sudah di atas 4% sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Sinta, narasumber berikutnya. Ibu Sinta, masuk. Ibu Sinta? Iya. Sudah terhubung? Iya, Pak Renaldi. Iya. Oke, terima kasih Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Ibu. Menurut Ibu Sinta, PPKM masih berlanjut dan bahkan diperbaharui setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Jika PPKM berlanjut terus dan memukul ekonomi, dampak sosial yang harus dipertimbangkan apa? Ya. Terima kasih Pak Renaldi. Ya. Seperti yang kita tahu kan ya, perpanjangan PPKM level 4 di Kabupaten Tabalong ini sesuai dengan surat edaran yang terbaru itu diberlaku mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September ya. Selama PPKM di level 3 di Tabalong ini kan pemerintah itu membatasi pergerakan dan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan gitu ya. Nah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti ada dampaknya. Ya, setiap kebijakan itu pasti ada dampaknya. Dampak sosialnya mungkin itu tadi salah satunya masyarakat itu menjadi pesimis akan tersedianya lapangan pekerjaan. Karena seperti yang kita tahu di masa pandemi sekarang ini semua sektor, bukan hanya di sektor bisnis itu lagi down ya. Sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. Kemudian perusahaan juga banyak melakukan efisiensi untuk pekerjanya yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Tapi seperti yang dibilang oleh Pak Yuhani tadi ya, narasumber sebagai asisten perekonomian dan pembangunan itu tadi, bahwa di Tabalong ini untuk kondisi ekonomi itu stabil masih di masa PPKM level 3 yang terus berlanjut ini. Jadi masih positif, masih stabil. Artinya PPKM ini kan membatasi untuk misalnya seperti warung itu boleh buka sampai pukul 9, kemudian dengan pembatasan untuk makan di tempat atau dine-in itu sebesar 25% ya. Nah itu masih stabil dari survei, dari hasil analisis dari Pak Yuhani tadi. Nah itu artinya untuk dampak dari segi sosial ekonomi itu cukup masih stabil ya di Tabalong ini. Nah kemudian dari segi sosial ekonomi itu tentu saja ya tadi kebijakan yang dikeluarkan itu otomatis dinilai berdampak pada kembali menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya penghasilan oleh masyarakat. Yang paling terdampak tadi ya kalau dari segi kelompok masyarakat ekonomi ke bawah, kemudian UKM mikro itu tentu salah satu yang paling terdampak, yang mereka usahanya mereka dapat survive atau mereka dapat bertahan hidup itu dari hasil mereka berjualan. Nah itu tentu saja itu dampak yang paling besar itu terjadi di kelompok tersebut gitu. Nah itu harus diperhatikan ya, ibaratnya kalau untuk UKM mikro, kemudian masyarakat dengan kelompok ekonomi ke bawah. Kalau masyarakat untuk ekonomi ke atas itu saya rasa tidak terlalu berdampak ya. Nah kemudian ini menjadi salah satu ya PR-nya selain untuk dari segi aspek kesehatan, dari aspek pengendalian kasus COVID itu sebagai prioritas utama ya. Prioritas keduanya itu adalah bagaimana agar masyarakat yang sangat terdampak tadi itu bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saya rasa itu ya Pak Renaldi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Kembali kepada Pak Yuhani, Bapak. Oke, Pak Yuhani,
Apakah penyaluran bantuan yang diberikan bagi pasien isoman saat ini sudah berjalan maksimal? Oke, baik. Jadi bantuan-bantuan ini kan ada bantuan sosial, ada bantuan untuk mereka yang terdampak COVID-19. Nah, lalu ya untuk pertama bantuan sosial ini sudah berjalan. Jadi sehingga ini yang membuat tadi ekonomi bagus ya. Bantuan PKH, bantuan tunai langsung, kemudian bantuan apa yang lain, ini jalannya udah bagus. Karena PKH setiap bulan ini sudah menerima. Jadi pada level ini masyarakat kita mereka tidak terlalu dampak karena ada bantuan tadi. Nah, walaupun ini pasti harus bisa menghitung ya masyarakat kita, karena dalam kondisi pandemi ini mereka juga harus bisa berhemat gitu. Nah, lalu kaitannya dengan bantuan untuk mereka yang terdampak. Kalau yang mereka dirawat di rumah sakit Badarudin, artinya ini yang sudah berat ini. Nah, ini langsung fokus di sana. Jadi semua dijamin oleh Satgas. Kemudian ada juga yang dirawat di rumah sakit Osman Gunturung. Ini juga dijamin semuanya. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang yang isoman. Isoman ini kan bagi berbagai kategori. Pertama ada yang mereka dari perusahaan. Yang kedua ada masyarakat yang kelompok orang kaya. Nah, yang ketiga ada kelompok tidak mampu. Kalau kelompok perusahaan, ini mereka sudah dijamin oleh perusahaan. Jadi makannya dan sebagainya. Nah, kelompok orang-orang yang di luar perusahaan inilah yang mendapat perhatian kita. Kalau mereka termasuk keluarga yang mampu, itu yang kita bantu aja dalam bentuk obat-obatan atau vitamin sebagai penanda daya tahan tubuh atau meningkatkan imun. Nah, yang kita bantu itu adalah mereka yang keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu ini mereka akan dapat semuanya. Jadi sembako dia dapat. Kalau dia memang tidak bisa memasak nasi di rumah, tidak ada bantuan dari keluarga, maka dia akan dapat bantuan makanan siap saji. Kemudian dia juga akan mendapat bantuan obat-obatan dan vitamin sebagai bahan karena kalau dia beli sendiri kemungkinan tidak pas, sehingga ini akan disiapkan nanti oleh Dinas Kesehatan. Nanti bisa ditanya dengan Dinas Kesehatan seperti apa, karena bantuan obat-obatan ini kita arahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mengelola, walaupun yang membagikan tetap serahkan kepada tim relawan Tabalong Terdepan. Kemudian yang di kecamatan kita minta Pak Camat yang mengkoordinir. Mungkin itu. Tapi sampai selama ini bantuan sudah jalan, baik sembako, yang lain-lain sudah jalan. Jadi dan evaluasi terakhir kami adalah bahwa masyarakat kita lebih mau meminta sembako dan obat-obatan. Kalau nasi siap saji, banyak yang tidak cocok dengan mereka. Nah, sehingga ya udah kita siapkan sembakonya, kita siapkan obat-obatan. Itu aja yang menjadi perhatian kita setelah kita melakukan evaluasi kemarin PPKM tahap 1. Saya kira itu. Terima kasih. Apakah selama ini ada terjadi kendala, Pak? Misalkan terbatasnya bahan bantuan yang diberikan kepada pasien isoman? Sampai saat ini belum ada laporan itu kepada kami, karena yang kita tugaskan untuk membagi ini adalah tim relawan ya, relawan Tabalong Terdepan. Dan sampai saat ini belum ada keluhan itu. Seandainya ada, maka kita pasti akan turunkan tim bantuan lain dari berbagai sumber lain untuk masuk ke sana. Nah, selama ini tidak ada laporan bahwa kita tidak cukup. Jadi selama ini datar aja. Artinya jumlah orang yang dibantu itu sesuai saja sudah dengan kebutuhan yang ada. Dan kita mudah-mudahan yang terdampak ini akan turun, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk melakukan memberikan bantuan kepada mereka. Oke, terima kasih Bapak. Kembali kepada Ibu Sinta. Ibu Sinta. Baik, Pak Renadi. Oke, Ibu Sinta. Ya. Pemerintah sudah mengorbankan banyak dana dan mengerahkan banyak tenaga demi keberlangsungan PPKM. Apakah semua sebanding? Baik, Pak Renadi. Jadi sebanding atau tidaknya itu ya, kita lihat lagi dari data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi sesuai dengan saat ini
pemerintah daerah itu kan sudah banyak melakukan sosialisasi ya mengenai pelaksanaan PPKM, itu tadi dengan cara sosialisasi ke restoran-restoran atau ke rumah makan, kemudian ke kafe, ke angkringan dan lain-lain. Itu seharusnya mereka para pelaku bisnis tersebut itu kan sudah tahu ya bagaimana PPKM itu yang ada di Kabupaten Tabalong. Seperti yang saya lihat perkembangannya ini udah sebanding ya, menurut saya sudah sebanding karena sesuai dengan Pak Yauhani bilang tadi bahwa sudah ada program bantuan sosial untuk para keluarga atau kelompok yang di luar perusahaan, seperti kelompok yang tidak mampu, itu untuk pasien isoman itu sudah ada programnya mendapatkan bantuan sosial seperti sembako, kemudian obat-obatan, kemudian vitamin. Nah itu saya rasa udah cukup sebanding karena terlihat ya seperti yang saya lihat, seperti yang saya amati itu para pemerintah daerah itu sudah melakukan sosialisasi ini loh. Ini PPKM level 3 dengan kondisi seperti ini, bahwa ada surat edaran dari Bupati mengenai PPKM tersebut ke warung, bukan hanya satu warung, tetapi mereka sosialisasi ke warung-warung, ke rumah makan, ke restoran. Itu udah sebagian besar saya lihat itu mereka sudah mengerti, sudah ibaratnya jam 9. Ini untuk warung jam 9 harus tutup. Karena kita di PPKM level 3. Yaitu di fakta di lapangan itu udah seperti itu. Saya kira itu udah sebanding ya karena dengan adanya program-program bantuan dari pemerintah tadi untuk pasien isoman itu udah bagus. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Ibu Sinta. Pak Yohani, kita break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam program dialog. Untuk itu, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog. Nah, selanjutnya kita akan berbincang kepada Pak Taufik. Langsung saja, Pak. Pembatasan diberlakukan dari dulu hingga sekarang. Untuk menanggulangi wabah ini, ada pengusaha yang bisa bekerja sama untuk menaati peraturan yang diberlakukan. Tapi kenapa masih ada beberapa yang tidak patuh? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Taufik? Ya, jadi kalau saya mengamati, ada beberapa faktor ya, kenapa ketidakpatuhan ini terjadi. Pertama, memang ada golongan sebagian ya, kecil masyarakat yang masih tidak percaya dengan COVID-19 ini. Ya, mungkin karena mereka belum pernah merasa terpapar atau keluarga di sekitarnya tidak terpapar ya. Ini juga ditambah banyaknya hoax di media ya, yang mempengaruhi keyakinan mereka tersebut. Yang kedua, kita ketahui kasus COVID-19 di Tabalong ini dulunya landai sekali. Bahkan pernah ada periode yang tidak ada kasus gitu loh. Nah, ini semakin meyakinkan mereka bahwa COVID itu tidak ada. Nah, ini membuat mereka juga abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini yang kita amati. Nah, kemudian kita tahu pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 15 bulan. Nah, ini membuat orang semua jenuh gitu loh. Jangankan masyarakat, kita para aparat, para petugas pun sudah mulai jenuh. Karena harus setiap hari memakai prokes ya, kemudian memakai masker dan sebagainya. Nah, ini tentu saja membuat kesadaran terhadap COVID ini memang agak rendah gitu loh. Nah, itu Pak. Oke, Pak Yohani? Oke. Ya, bagaimana menurut Pak Yohani? Apa yang disampaikan sama Pak Dr. Taufik tadi, Pak? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Pradian Kesehatan tadi itu memang benar, memang terjadi di lapangan, khususnya untuk masyarakat di perdesaan. Ini yang banyak yang tidak berdaya. Nah, setelah PPKM level 3 ini mulai tahap 1, masuk ke tahap 2, kelihatan ini. Yang di kecamatan-kecamatan justru menaik. Nah, yang alhamdulillah di Borobudur, Tanjung sudah mulai turun. Nah, ini disebabkan karena apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, banyak mereka yang tidak memahami itu, dan banyak yang masih tidak percaya, sehingga mengabaikan, jadi abai terhadap protokol kesehatan. Jadi, saya kira kita memang harus bekerja sama. Kemarin kita sudah rapat dengan semua tokoh masyarakat, para ulama,
Nah, kita ingin agar mereka juga menyampaikan bahwa memang COVID ini ada, dan sekarang dengan varian Delta-nya sangat cepat. Nah, inilah yang memang tugas kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, memang benar itu. Nah, tapi kita memang tetap harus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat kita yang di perdesaan, yang terbanyak itu di perdesaan, bisa memahami betul, dan jangan sampai mereka sudah terpapar banyak baru nanti sadar. Oleh sebab itu mulai sekarang memang kita harus itu. Jadi saya kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, dan ini memang program kita. Terus saja kita gencar untuk melakukan sosialisasi, baik melalui tokoh masyarakat, melalui ulama. Ini memang harus kita lanjutkan, karena khusus untuk di masyarakat perdesaan itu mereka lebih percaya kepada tokoh masyarakat dan ulama. Ini yang menyebabkan. Nah, sedangkan kebanyakan mereka juga tokoh-tokoh ini banyak yang tidak percaya, sehingga masyarakatnya juga ikut. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya kira benar itu. Saya kira itu, Pak. Oke, kita kembali kepada Bapak Dr. Taufik. Ya, Pak Dokter. Ya. Ya, ini. Ya, apa yang menjadi indikator perpanjangan PPKM, Bapak? Iya, jadi sebetulnya PPKM itu adalah penentuan ya level di setiap suatu daerah berdasarkan hasil asesmen dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi asesmen ini melihat dari indikator-indikator tentang kasus COVID-19 yang berlaku di suatu daerah. Mungkin sebagai tambahan informasi ini, kenapa kita berada di level 3, itu sebetulnya ada 3 indikator yang berpengaruh. Yang pertama adalah pengaruhnya itu karena kita lihat dulu dari segi perkembangan kasusnya. Jadi perkembangan kasus hariannya, suatu daerah dinyatakan berada di level 3, itu apabila ada kasus perkembangannya antara 50 sampai 150 orang terkonfirmasi positif setiap minggunya per 100.000 penduduk. Nah, kita tahu kan penduduk Tabalong itu 250.000. Jadi kita lihat di Tabalong perkembangan kasusnya sudah cukup tinggi. Saya memantau dari tanggal 27 Juli kemarin sampai sekarang tanggal 26 Agustus itu terjadi perkembangan kasus hampir 100%, 2 kali lipat. Nah, ini. Yang kedua, tadi saya sampaikan adalah dari kasus terkonfirmasinya. Yang kedua adalah apabila di satu daerah itu ada 10 sampai 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk. Nah, di Badruddin Qasim itu ada kurang lebih 68 tempat tidur untuk COVID. Kemudian di Pertamina ada 17 tempat tidur. Itu khusus untuk perawatan COVID ya. Jadi kalau kita jumlahkan mungkin sekitar 75 tempat tidur. Nah, ini kalau kita berdasarkan indikator hanya 10, dan saya lihat bor occupation rate-nya itu di atas 80%. Jadi kriteria ini masih masuk untuk Tabalong di level 3. Nah, kemudian level kriteria yang ketiga adalah adanya jumlah kematian. Saya mengamati jumlah kematian di Tabalong dari tanggal 26 Juli sampai 26 Agustus itu naik kurang lebih 100% juga sampai hari ini kan. Nah, ini sebetulnya lah yang menyebabkan kita masih bertahan di level 3. Nanti kalau apa syarat-syarat untuk menurunnya ke level 2, ini apabila jumlah kasus hariannya di bawah 50 dalam waktu 1 minggu per 100.000 penduduk. Kemudian juga tingkat huniannya di rumah sakit itu juga hanya tinggal 5 atau 10 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian untuk kematiannya hanya ada 1 sampai 2 kasus per minggunya per 100.000 penduduk. Ini, jadi saya sedikit secara teknis menyampaikan, kadang-kadang kalau masyarakat bertanya, kenapa sih ditetapkan sebagai level 3 Tabalong? Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Inmendagri nomor 27 yang terbit beberapa waktu yang lalu ya, yang kita mulai tanggal 26 Agustus ini, yang diterbitkan, itu menyatakan bahwa Tabalong beserta 8 kabupaten kota lainnya berada di level 3. Nah, ada 5 kabupaten
ada 5 kota dan kabupaten yang berada di level 4. Yang di level 4 adalah yaitu Kota Madya Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Tanah Bumbu, Kota Baru, serta Tanah Laut. Itu, Mas. Oke. Pak Dr. Taufik, apakah PPKM merupakan upaya dari Indonesia untuk menyambut target endemi COVID-19 di tahun depan? Nah, jadi gini, sejalan dengan perkembangan COVID-19, sebetulnya strategi banyak ya. Jadi kemarin tuh berupa pembatasan wilayah ya, kemudian PPKM. Memang kita tidak menerapkan lockdown seperti negara-negara di luar ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa PPKM itu sebetulnya adalah langkah untuk menurunkan kasus. Apabila syarat yang ditentukan dalam PPKM itu dilaksanakan betul, konsekuen oleh masyarakat sebagainya. Nah, ini bisa jadi evaluasi kita. Kenapa PPKM kita tidak menurun levelnya? Ini disebabkan berarti pelaksanaan dari PPKM itu, butir-butirnya itu tidak dilaksanakan 100%. Jadi perlu saya garis bawahi di sini, kalau kita secara bersama-sama ingin menurunkan level PPKM kita, pertama secara teknis tadi ya, ada 3 indikator tadi yang harus kita turunkan, namun itu dipengaruhi oleh syarat-syarat yang ditentukan oleh PPKM tadi. Satu contoh yang saya garis bawahi, masalah resepsi perkawinan. Ya, di dalam Inmendagri nomor 27 tentang PPKM level 3 ini dinyatakan bahwa perkawinan itu boleh dilaksanakan resepsinya dengan maksimum hanya 25% ya yang datang. Kemudian hidangan tidak boleh diadakan hidangan makan di tempat, tetapi harus dibawa pulang. Nah, pada teknis pelaksanaannya di Tabalong saya lihat banyak sekali resepsi yang tidak melaksanakan kaidah tersebut. Kecuali mungkin di perkotaan seperti di Merumpudak itu sudah bagus ya, di gedung-gedung dengan dibuat shift ya, dengan kapasitas tadi 25% dari ruangan, kemudian tidak ada lagi makan di tempat. Tetapi mohon maaf, yang di pelosok-pelosok masih dilaksanakan seperti biasanya. Karena secara teori, penularan daripada virus ini adalah apabila tatkala orang melepas masker ya tadi ya. Dan kita tahu di acara-acara seperti itu pada saat makan bersama orang melepas masker, bicara-bicara dan sebagainya, inilah terjadinya kontak penularan virus. Nah, faktor lain penyebabnya juga kita tahu, saya sudah menyampaikan walaupun tidak dirilis secara resmi bahwa varian daripada COVID-19 di Tabalong itu sudah mengarah ke varian Delta. Varian Delta ini berbeda sekali dengan COVID yang dari awal ya. Karena ada beberapa ciri daripada varian Delta. Pertama, tingkat penularannya itu 10 kali lebih besar daripada virus COVID-19 yang awal, varian awalnya, alpanya. Kemudian yang kedua adalah virus ini lebih mematikan. Makanya tingkat fatality rate-nya, jumlah kematiannya hampir 2 kali lipat dalam sebulan ini. Terus yang ketiga, di samping itu, di samping penyebarannya tadi ya, kemudian menyebabkan kematian tadi, kemudian dia juga mempunyai gejala yang lebih berat, yaitu sesak. Oleh karena itu kita tahu sekarang kan banyak di masyarakat oksigen itu langka. Kenapa? Orang awal-awal terkena COVID yang varian Delta ini dampaknya adalah cenderung menyebabkan pneumonia atau radang paru yang berefek pada kekurangan oksigen. Nah, inilah yang menyebabkan orang sering mengalami gejala yang sesak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa PPKM ini sebetulnya adalah langkah untuk menurunkan kasus sendiri. Jadi bahasanya, kesimpulannya, kenapa PPKM kita tidak turun? Berarti pelaksanaan PPKM kita belum dijalankan secara optimal. Baik. Oke, kita kembali kepada Ibu Sinta. Ibu Sinta, masih terhubung, Ibu Sinta? Iya, Pak. Baik. Ibu Sinta, apa rekomendasi kepada pemerintah terhadap ekonomi dan agar pandemi terkendali? Perbaikan apa yang perlu dilakukan? Baik, Pak Renaldi. Jadi untuk pengendalian kasus COVID-19 ini kan bukan hanya tugasnya dari pemerintah, tapi kita semua sebagai masyarakat itu juga harus turut membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara seperti apa itu tadi, seperti kata Pak Taufik, dengan mematuhi protokol kesehatan,
dan juga mematuhi kebijakan di PPKM level 3 yang ada di Kabupaten Tabalong tadi. Salah satu contohnya kan tadi itu seperti kata Pak Taufik tadi, di lapangannya itu nyatanya masih ada untuk misalnya untuk acara ya, acara perkawinan atau acara resepsi. Nah, itu masih ada yang tidak, tamu yang datang itu lebih dari 25%. Nah, seharusnya kan sesuai dengan edaran itu harus 25% dan dan makanan itu tidak ada yang makan di tempat tetapi dibawa pulang. Itu ya, itu aturannya. Tapi ternyata di desa-desa itu atau di kelurahan itu ya masih ada yang yang tidak mematuhi PPKM tersebut. Nah, kemudian rekomendasi untuk pemerintah itu ya sebenarnya nih ya, pemerintah itu kan harus benar-benar bagaimana nih caranya, benar-benar serius bagaimana caranya menangani penyebaran kasus COVID-19 ini. Tetapi masyarakat itu kan harus punya kontribusi juga ke pemerintah, nih harus saling, ibaratnya saling membantu lah ya. Jadi pemerintah itu harus benar-benar serius bagaimana cara menangani COVID-19 ini. Nah, baru ekonomi itu perlahan-lahan itu akan pulih. Jadi penanganan untuk COVID-19-nya dulu, kemudian ekonomi itu baru akan perlahan-lahan itu akan pulih. Ya, sebenarnya itu kunci utamanya itu ya. Nah, perbaikan yang dilakukan pemerintah tadi saya rasa itu sudah bagus ya, karena mungkin adanya program-program untuk bantuan sosial untuk pasien isoman, kemudian bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pasien isoman itu sudah cukup bagus. Tapi bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID ini, masyarakat yang terdampak nih mengenai masalah ekonomi ini ya, masalah bantuan sosial untuk mereka itu bagaimana kayak gitu? Apakah sudah merata gitu ya? Apakah sudah merata bantuan sosial untuk mereka itu? Dan kemudian yang kedua itu masalah vaksinasi ya. Jadi masalah vaksinasi itu pemerintah itu harus punya satu terobosan yang signifikan bagaimana mengenai pelakukan vaksinasi itu. Jadi ada suatu terobosan yang signifikan ini bagaimana caranya percepatan mengenai vaksinasi, kemudian mensosialisasikan. Kan banyak gini ya, banyak di masyarakat kita itu yang yang termakan hoax ya. Ya bagaimana termakan hoax bahwa vaksinasi ini begini, vaksinasi kalau kamu vaksinasi ini akan menyebabkan ini. Nah, itu peran pemerintah dan juga peran kita yang memang sudah divaksin bahwa harus ada sosialisasi ke masyarakat mengenai mengenai vaksinasi agar tidak ada yang masuk ke kelompok anti vaksin. Nah, kemudian kemudahan dalam pendaftaran dan mendapatkan jadwal vaksin itu juga perlu dievaluasi ya. Kemudian itu tadi yang ketiga itu tadi pemerintah daerah itu juga harus memperhatikan pergerakan mengenai bantuan sosial untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah seperti buruh-buruh, UKM mikro yang mereka hidupnya itu dari berjualan kayak gitu ya. Kalau yang UKM mikro yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, nah itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Bantuan mereka seperti apa. Kalau untuk pasien isoman tadi semuanya sudah bagus ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Renaldi. Oke, baik Ibu Sinta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih juga kembali Pak. Iya. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.